Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat perdebatan antara Pak Bom Bom melawan Lugahon Tambunan ya. Di sini Pak Bom Bom membuat cucul, Pak Bom Bom menghajar pengajar sesat ya. Apakah yang dimaksud pengajar sesat ini adalah Lugahon Tambunan ya? Jadi ya kalau dianggap pengajar sesat ya balik lagi gitu. Ya menurut Pak Bom Bom, Lugahon inilah pengajar sesat. Tetapi menurut Lugahon, ya Bom Bom inilah pengajar sesat gitu ya. Jadi saling menganggap sesat dan siapakah yang sebenarnya sesat kita cuma bisa tunggu nanti di hari penghakiman. Ya, tapi bagi umat Islam, umat Muslim menganggap ya punya keyakinan bahwa kalian berdua ya sama-sama sesat. Kalau dari sudut pandang agama kami ya, kalian berdua sama-sama orang sesat, sama-sama pengajar sesat. Ya, tetapi kita ketahui bersama secara kemanusiaan, Lugahon itu memang lebih enak untuk dijadikan teman ya. Dia nggak baperan, dia juga tidak menganggap umat muslim atau orang yang berbeda keyakinan sebagai musuh. Tetapi kalau Pak Bom Bom ini dia punya sentimen, kalau orang yang berbeda keyakinan, berbeda pendapat dengan dirinya, itu adalah musuh yang harus dilawan ya. Jadi memang secara kemanusiaan, Luga harus kita acungi jempol kalau dibandingkan dengan si Bom Bom ini. Tetapi kalau masalah doktrin, bagi umat muslim dua-duanya sesat. Oke, bagaimana jalannya perdebatan antara dua kelas berat ini ya? Karena si Bom Bom mengatakan berat badan dia 135. Ya, kalau saya tidak salah dengar ya. Pokoknya 130-an, 135 kalau tidak salah. Sedangkan Luga sendiri tentu saja kurang lebih beratnya segitu juga ya, 100-an lebih. Tentu saja ya. Jadi ini dua petarung kelas berat ini. Jadi memang sangat kita nanti-nantikan dua petarung secara timbangan berat ini. Oke, kita saksikan dulu bagaimana jalannya debat antara Lugahon, ya, seorang yang mengaku sebagai nabi kekristenan, melawan Pak Bom Bom, seorang pendatang baru di dunia debat yang sekarang menjadi kiblatnya ya, sekarang menjadi corongnya para oten-oten. Apalagi oten-oten yang penghujat, karena tempat Pak Bom Bom itu dikenal sebagai tempat Pak Bombin, ya, tempat di mana orang bisa berkata-kata kebun binatang, bisa memaki sesuka hatinya, dan itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi penghujat-penghujat ya, karena di sana mereka bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas, dengan lantang ya, bisa memaki-maki orang, bisa menghujat orang seenak jidatnya. Bagaimana jalannya? Kita saksikan video berikut ini. Kita santai. Oke, Pak Tas, kembali bawah ya. Oke, siap. Oke. Selamat malam, saudaraku. Selamat malam, Pak Bom. Shalom, selamat malam, Pak. Ya. Boleh kita diskusi santai, Pak Luga? Boleh. Boleh, santai aja ya, lah ya. Jangan kita saling ini. Betul lah. Nanti kita dimanfaatkan sama, sudah tahu lah ya. Saya udah banyak nonton Luga Tambunan punya perdebatan ya. Cuma memang kalau kita berbicara secara roh, minta maaf, saya lihat Pak Luga sudah berbeda yang dulu dan sekarang. Begitu. Luga yang dulu boleh ganteng. Ya, ganteng masih muda, 10 tahun lalu ya, dalam perdebatan. Oh gitu ya. Kalau ya iyalah. Nah, saya udah kenal Pak Luga Tambunan udah lama dalam zaman Facebook. Cuma saya nggak mau terlalu campur ya. Cuma ya, saya lihat Pak Luga Tambunan ini kadang berbicara bilang seorang nabi. Saya mau tanya Pak Luga Tambunan, yang dimasukkan nabi itu apa? Cuma memang Pak Luga hanya sebagai dalam suatu perdebatan, atau memang Pak Luga seorang nabi? Itu yang saya ingin tanya. Silakan. Memang dalam karismatik sangat jarang orang yang mengatakan saya nabi. Itu sangat jarang. Bahkan ada lagi bahasa halusnya, nabi itu sudah tidak ada, yang ada karunia nabi. Ini juga saya mendengarkan, saya mengalami di saat-saat, di masa-masa 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, orang semua tidak ada yang berani mengatakan aku adalah nabi atau dia nabi. Tapi setelah saya masuk lebih dalam, saya masuk di jaringan doa nasional. Itu yang mengadakan
National Fair Conference di Stadion Gelora Bung Karno. Kebetulan saya ikut dalam kepanitiaan di situ. Saya bergabung dengan para pendua-pendua syafaat senior dari seluruh dunia. Ternyata di situ beda ngomongannya. Kalau kita kalau orang-orang awam kan, nabi, nggak ada orang mau mengaku nabi. Tapi kalau kita bergaul di kalangan-kalangan pendua-pendua syafaat senior, itu adalah bahasa-bahasa yang biasa, Pak. Artinya saya bergaul di Menara Doa. Saya juga sering berdoa di Sentul International Convention Center lantai 12, itu menara doanya Pak Niko. Itu ketua pendoanya itu teman saya, Hotben Purba dan Dedi. Dia kalau Pak Niko ke Israel pasti dia selalu dia dibawa. Itu waktu itu dia pernah suruh saya beli nasi goreng. Saya beli, saya turun dari lantai 22. Tiba-tiba dia meluk saya, Pak, saya minta maaf. Loh, kenapa Bapak minta maaf sama saya? Saya kan cuma beli nasi goreng doang. Itu pun kan Bapak yang bayar ya, saya lah yang beli lah, masa Bapak yang bayar? Bapak juga yang beli, turun ke bawah. Saya bilang, saya dengan waktu itu kan umur saya masih 23. Iya, tapi saya maafin saya, Pak. Saya maafin saya. Kenapa? Lu kenapa? Bang Hotben ini kan pendua syafaat senior ya. Dia pemain trompet di Stadion Gelora Bung Karno. Ya. Sekarang dia udah di GBI-nya Pak Bambang Medan. Bambang Yonan. Iya, Pak. Tadi waktu Bapak saya suruh beli nasi goreng, Tuhan ngomong ke saya. Oh, apa dia ngomong, Pak? Dia bilang, dia itu hambaku. Tiba-tiba saya lihat Pak Niko, Pak, maafin saya, Pak. Maafin saya, Pak. Maafin saya. Loh, gitu. Dia itu hambaku, dia bilang gitu. Jadi, oh gitu ya, Pak ya. Ya saya mulai, ternyata gue hamba Tuhan. Nah, di situ masih umur saya 23 tahun. Jadi, saya mulai bergaul di kalangan-kalangan pendua syafaat senior. Saya juga pernah ngobrol dengan pencetus World Prayer Assembly dari Amerika waktu WPA di Stadion Gelora Bung Karno. Itu ada Pak Daniel Panji di situ. Di kalangan-kalangan pendua syafaat senior, Nabi itu adalah ucapan yang biasa. Tapi saat ucapan ini saya turunkan ke bawah, jantungan semua gitu loh. Sebenarnya pengakuan Nabi sama pengakuan pendeta itu sama, Pak. Dari itu ada 5 jawatan. Rasul, Nabi, Guru. Rasul, Nabi, Injil, Gembala, Guru. Ya. Saya dapat 3. Penginjil, Nabi, dan Rasul. Dari mana saya tahu? Bukan dari saya. Seorang pendeta syafaat bilang, Pak Luga, saya kemarin berdoa di menara. Saya melihat Pak Luga berdiri di hadapan 3 juta orang dari segala bangsa. Dan orang-orang dari segala bangsa itu mengatakan, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Mereka berkata, dia adalah Nabi. Lalu yang lain berkata, dia adalah Rasul. Kapan kau lihat? Kemarin saya berdoa di menara doa. Makanya Pak Luga harus persiapkan, ini akan terjadi nih. Segala bangsa. Oh begitu ya, saya bilang. Itu saya belum debat itu, belum kenal Moko Ginta itu. Sudah kenal, cuma belum viral. 2004-2005. Saya kan viral kan 2012. Nah, lalu dari penglihatan itu tidak dikatakan kamu adalah karunia Nabi. Tapi kau adalah Rasul Nabi. Berarti selama ini salah dong orang mengatakan Nabi nggak ada lagi, salah ini. Lalu saya riset, saya kan orangnya riset, ya. Saya baca buku Rick Joyner, itu adalah buku pedoman bagi para nabi-nabi dan para pendua syafaat di seluruh dunia. Kalau Bapak pernah baca buku Rick Joyner, pernah baca? Nah, itu Rick Joyner itu orang-orang GBI tahu itu, Pak Niko, Pak Gilbert pasti tahu itu buku-buku seperti itu. Di buku Rick Joyner, Tuhan ngomong kepada Rick Joyner pada hari-hari terakhir, aku akan membangkitkan nabi-nabiku. Bukan karunia nabiku, bukan. Karunia nabi itu adalah pekerjaan seorang nabi. Nabi itu adalah orang yang melakukan pekerjaan nabi itu. Berarti selama orang ini, orang dibilang karunia nabi itu salah. Ternyata nabi itu ada. Itu adalah
riset saya melalui buku-buku senior. Tuhan ngomong kepada Conam, buku Surga Itu Nyata, bestseller tuh buku. Engkau adalah nabiah, bukan engkau adalah karunia nabi. Karunia nabi itu kan nama kata kerja. Nabi adalah kata benda, kata jabatan. Berarti kalau orang yang mendapatkan karunia nabi disebutnya nabi. Begitu. Cuma nabi itu sudah berakhir. Nabi yang menulis pondasi Alkitab suci sudah berakhir di zaman Yesus, zaman Yohanes Pembaptis. Tapi nabi yang mengkonfirmasi itu tetap ada. Itu juga diteguhkan oleh pendua syafaat senior dari GB Pak Niko, siapa ya? Timothy Parengkuan, yang kakaknya adalah pembicara di World Prayer Assembly. Siapa tuh? Ibu Brigita, itu pembicara di World Prayer Assembly. Itu dia oleh 120 negara. Saya hadir di situ, di Sentul International Convention Center. Jadi saya bergaul di seminar-seminar dunia. Ya wajar kalau jemaat-jemaat, pendeta-pendeta yang mungkin di desa yang nggak pernah menghadiri seminar-seminar, nggak tahu Nabi itu seperti apa, wajar. Nah, kami yang sudah perwakilan dari World Prayer Assembly mengasih tahu kepada kalian, bagi kalian yang nggak pernah ikut seminar itu. Oke. Dan baik, kalau ada, oke, silakan kalau mau ditanggapi. Saya nggak tanggapin, itu haknya. Tapi kalau secara Alkitabiah itu salah, Pak Luka. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 kan Pak Luka sudah tahu bahwa, kita baca sama-sama Pak Luka ya. Silakan. Kita akademik aja ya. Kalau di Kisah Para Rasul 13 ayat 1, pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukios orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, di sini banyak orang berpatokan di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 ini bahwa zaman sekarang juga masih ada nabi. Untuk itu bagi saya, ya itu, sabar dulu Pak. Kalau bagi saya dalam 1 Korintus, ya, kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat 28 hingga 29. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul? Atau nabi? Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-29, jadi begini saudara. Saya berpikir bahwa seorang nabi, kalau untuk status nabi sekarang tidak ada. Kalau fungsi untuk memberikan suatu mujizat atau pengajaran, ya itu memang. Tapi kalau untuk sebagai secara Alkitabiah, kalau bilang status nabi, saya pikir sangat berbeda ya, akan bertentangan saudaraku. Karena akan bertentangan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 8 sampai 10. Inilah karunia, ada 9 karunia dalam kepercayaan kita orang Kristen. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang yang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah,
Jadi kalau bagi saya Pak Lukas, saudaraku, tidak ada nabi. Maksudnya kalau fungsinya boleh, tapi kalau untuk status nabi tidak ada, saudara. Silakan, silakan, saudara. Oke. Iya, saya juga jutaan kali mendengarkan pengajaran seperti itu sampai saya bergabung di World Prayer Assembly. Itu yang pembicaranya itu bukan itu Pak Eporus, nggak ada apa-apanya di situ. Eporus saja datang Cimar mata waktu itu di acara World Prayer Assembly itu. Jadi artinya di World Prayer Assembly ini pembicara yang minimal jemaatnya 50.000. Seperti Oral Robert, seperti Pastor Nico, Kong Hee, Cindy Jacob, itu pembicara-pembicara levelnya udah level dunia. Bukan kita berbicara lulusan teologi langsung sembarang ngomong. Saya ini berada di level-level mendengarkan pembicara-pembicara di World Prayer Assembly di Empower 21. Saya ikutin seminarnya itu berapa kali tuh? 5 kali. Karena saya kan salah satu pernah jadi bagian dari panitianya. Nah, saya bergaul di kalangan mereka. Kecuali saya bergaul di kalangan orang baru lulus teologi, baru belajar. Mereka aja yang jemaatnya hampir 1 juta, itu tidak ngomong seperti itu. Ya. Begini Pak. Kalau memang Bapak mau melawan mereka, ya silakan. Buat PSMB Bapak mau lawan, kan sebentar lagi itu ada WPA, itu ada Daniel Panji tuh. Ya Bapak ngomong sama mereka. Itu bukan masalah itu. Sih. Gini Pak Lukas, saya cuma berdialog sama Pak Lukas saja. Saya nggak marah tidak. Makanya saya mewakili begini Pak ya, sebentar ya. Kita tuh kalau misalnya mengajarkan orang harus juga diteguhkan dengan penglihatan. Tuhan saja menampakkan diri, mengatakan Nabi dan Rasul. Bapak tahu nggak 24 tua-tua itu siapa? Bapak pasti nggak tahu. Saya tahu. Mau saya kasih tahu? Coba kasih tahu. Silakan. Bapak dulu saya tahu. Coba. Saya secara Alkitabiah. Bapak tahu nggak 24 tua-tua? 12 itu adalah 12 suku Israel. 12 itu adalah murid Yesus dalam kitab Wahyu. 12 itu adalah murid Yesus. 12 murid Yesus betul. Nah, itu yang 12 yang lagi siapa? 12 itu 12 suku Israel. 12 tua-tua. Israel, anak-anaknya Ishak. Benyamin, itu semua yang dibangkitkan. Oh ya, menurut Bapak salah. Coba silakan kata salah, silakan Alkitabiah, silakan. Saya nggak mau kata orang. Alkitabiah. Nah, itu aja Bapak kan nggak tahu. Berarti kan Bapak berarti kurang ilmu. Bukan nggak tahu, saya nggak mau kalau kata Bapak pakai Alkitabiah, Pak. Kita jelaskan secara Alkitabiah. Kita boleh dialog, tapi jangan perkataan sendiri. Saya nggak percaya orang bicara katanya begini. Karena saya bisa jelaskan secara Alkitabiah. Itu nanti lari sebagai 24 tua-tua yang akan bersaksi, Pak. Dalam kemenangan dalam kitab Wahyu 4. Dia bersaksi dan di situ ada 4 binatang. Bapak pernah baca kitab Wahyu? Tahu saya. Nah, 4 binatang ini itu buku apa? saya nih. Nih, sudah, saya nggak perlu buku. Serafim. Nggak apa buku saya Serafim, nih. Pak. Ya sudah Pak. Nah, terus santai, dialog santai Pak. Silakan Bapak jelaskan. 12 itu silakan. Pakai Alkitabiah aja. Begini silakan, Pak. Jadi di dalam Alkitab itu, Alkitab sudah menuliskan 24 tua-tua. Jadi artinya di situ kan tidak ditulis namanya. Jadi kalau Bapak nanya namanya di Alkitab menulis Alkitab. Nanti saya jelaskan. Bentar. Ada firman Tuhan yang mengatakan, ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan memberitahukan rahasianya kepada orang yang bergaul karib. Tapi kepada orang yang tidak bergaul karib tidak dikasih tahu, Pak. Siapa yang menjamin orang bisa bergaul karib? Nah, makanya kami dikasih tahu 24 tua-tua itu siapa? Itu adalah 12 rasul bangsa-bangsa dan paling banyak dari Indonesia. Bapak tahu siapa dari Indonesia itu? Mau saya kasih tahu bocorannya? Ya sudah. Nggak tahu kan? Ya sudah, silakan. Makanya kan Pak, saya bilang kalau ya lanjut aja. Nggak apa-apa lucu-lucuan. Iya. Sekolah Bapak juga salah satunya. Ya udah nggak apa-apa. Bapak salah satu termasuknya. Ya, nanti saya kasih tahu Bapak nangis. Ya sudah. Merengek pula lagi, aduh. Nggak apa-apa, mereka nggak apa-apa. Lanjut. Silakan. Jadi itu 24 tua-tua itu 12 rasul murid Yesus, 11 Yahudi tulen, 1 campuran Paulus. Lalu 12-nya lagi adalah 12 Paulus itu orang apa, Pak? Paulus itu orang apa? Campuran dia, Yahudi sama Roma. Bapak punya ayat, ada dukungan, Pak? Ya, saya suka dengerin khotbah di gereja, para pendeta ngomong seperti itu, ya saya ngikutin. Salah. Saya bisa tunjukkan ayat di Alkitab, Pak. Dia orang suku Benyamin, dia orang Yahudi asli. Iya, suku Benyamin ya. Enggak, dia ada campurannya. Dia punya warga kenegaraan memang 2, karena dia penginjilan, dia ngambil warga kenegaraan sebagai warga Roma. Memang, tapi kalau untuk dia aslinya orang apa? Dia orang suku Benyamin dan dia orang Israel Yahudi asli.
Warga negaranya memang Oke lah. itu firman Tuhan. Jadi 12-nya lagi itu Tuhan membongkar beberapa nama, tapi saya nggak bisa sebutin karena Tuhan mengatakan itu bukan untuk diekspos. Tapi paling banyak dari Indonesia, jadi nggak perlu saya kasih tahu namanya. Jadi gitu aja. Jadi artinya kalau 12 rasul akhir zaman aja ada, apalagi nabi. Rasul lebih tinggi dari nabi, ya. Jadi nabi itu adalah salah satu jabatan manusia, Pak. Jabatan manusia nggak usah dipertuhan seperti di tangga sebelah. Nabi itu sama pendeta itu sama, cuma jurusannya beda. Nabi bagian penglihatan, pendeta bagian pengembalaan. Itu cuma kerjaannya aja. Tapi judulnya adalah pekerjaan manusia. Jadi Bapak nggak usah alergi dengan sebutan nabi, kecuali ada orang ngaku Tuhan. Nah itu Bapak boleh marah, ngaku nabi. Emang kenapa orang ngaku pendeta aja boleh, ngaku penginjil boleh? Kenapa ngaku nabi nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nah ini di balik ini ada antikris. Enggak, sebentar Pak. Ya. Pak Luka, kenapa Pak Luka lebih percaya perkataan orang daripada secara Alkitabiah, Pak Luka? Apa? Secara Alkitabiah. Bapak kenapa lebih percaya orang daripada secara Alkitabiah? Semua itu ada ayat Alkitabnya yang saya katakan itu. Artinya nabi itu kan manusia. Emang nabi ada pernah di dalam Alkitab dikatakan nabi itu Tuhan? Bukan masalah nabi, Pak. Alergi dengan sebut. Bukan masalah nabi. Maksudnya masalah 24 tua-tua ini yang di dalam kitab Wahyu ini, Pak. Ini, dalam Wahyu 4. Makanya saya katakan, ya, makanya kan firman Tuhan kan mengatakan 12 itu dari suku Israel, itu 12 murid Yesus, lalu 12 lagi dari mana? Ya. Memang secara belak-belakan memang tidak tertulis ya, bukannya tidak tertulis, sebenarnya ada, tersirat ya. Tapi karena kalau kita orang malas, enggak ada kok tertulis. Itu kalau pemalas. Tapi kalau kita meneliti ya, 24 tentu Tuhan akan melibatkan bangsa-bangsa. Karena gini, yang menginjili setelah Petrus meninggal siapa? Yang menjadikan segala bangsa murid Yesus bukan Petrus. Petrus sudah melakukan tugasnya selama dia masih hidup. Setelah dia meninggal, dia nggak berbuat apa-apa lagi. Orang udah meninggal. Nah sekarang, yang bisa menjadikan segala bangsa murid Yesus itu tentu apa? Tentu rasul. Tidak bisa tukang somai. Harus rasul. Kalau sudah dikatakan jadikanlah segala bangsa muridku, berarti Tuhan butuh rasul. Dari mana? Orang Israel aja tidak percaya, berarti dari bangsa-bangsa. Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Berarti kerajaan Allah itu diberikan kepada bangsa lain, dan itulah 12 rasul akhir zaman. Kapan itu? Ya rasul sekarang. Siapa yang bisa menjadikan muslim di dalam penuaian besar ini? Siapa yang akan bisa menjadikan mereka menjadi orang Kristen? Tentu rasul akhir zaman. Siapa rasul akhir zamannya? Nggak perlu kita kasih tahu, tapi sudah ada sekarang. Nggak perlu saya sebutkan. Oh, dia rasul. Kalau begitu saya ingin tahu kenabian, begini saudaraku, saya ingin tahu kenabian Bapak. Bapak berkata bahwa salah satunya 24 tua-tua itu adalah ada di Indonesia. Kalau memang Bapak sudah dikasih penglihatan bahwa 24 tua-tua itu, 12 adalah rasul-rasul dari murid Yesus, 12 adalah Bapak juga salah satu termasuk di dalam. Saya tidak mengatakan. Saya tidak mengatakan tapi saya. Berarti ada salah satunya di Indonesia ya, betul ya? Pokoknya paling banyak dari Indonesia. Oke, paling banyak, oke. Yang saya mau tanyakan begini, Pak Luka, kalau memang 24 tua-tua, kalau Bapak sudah diberitahu, tolong jelaskan sama saya, di dalam kitab Wahyu 4 ayat 7, ada makhluk yang pertama, karena ini mereka sama-sama dalam sidang nanti, dengan 24 tua-tua, yang mana Tuhan Yesus sebagai raja di sini, ya, bermahkotakan emas ya. Dari sini saya mau tanya Pak Luka, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung asal. Pertanyaan saya Pak Luka, saudaraku, kalau memang Anda punya penglihatan, kenapa sampai ada yang makhluk ini, mereka kenapa sampai hadir dalam 24 tua-tua juga? Kenapa mereka hadir? Tolong Pak, sampaikan. Loh, ini kan serafim, ini kan malaikat tingkat paling tinggi. Ada namanya high angel, itu serafim dan cherubim. Serafim ini berada di sebelah atasnya Tuhan. Kebetulan saya menulis tentang serafim. Itu adalah malaikat ordo tertinggi di antara malaikat, namanya serafim. Pekerjaan mereka adalah berseru kudus-kuduslah Tuhan semesta alam. Itu ada di Yesaya pasal 6. Nah, ini makhluk pertama seperti singa. Ini sayapnya ada 6 ini. Ini serafim. Teman saya, si Wilton, waktu dibawa ke neraka. Kalau lambang sayap ini, dalam Alkitab, sayap ini melambangkan sebagai apa? Kalau sayap itu, kalau mau diarti-artikan bisa-bisa saja. Tetapi itu adalah malaikat. Ya kalau Tuhan membuat sayapnya adalah 6, ya 6 aja gitu. Kalau yang 4 makhluk itu masing-masing bersayap 6 ya. Sekelilingnya sebelah dalam penuh ya. Dalamnya dengan penuh mata. Mata-mata ini melambangkan apa Pak?
Tadi Pak belum jawab. Ya, mata-mata itu melambangkan di mana Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita punya dua mata, kita cuma terbatas melihat ke depan. Mata ini Tapi kalau dia mata ini melambangkan kecerdasan. Kalau sayap itu kecepatan, ya harus selalu tahu. Dan yang dikatakan dalam binatang ini, ya di sini binatang ada di ayat 7 ini ya. Di ayat 7 ini kalau secara alkitabiah, ya, ini makhluk pertama seperti singa, makhluk kedua. Nah, di sini mereka hadir dalam dengan 24 tua-tua itu. Kalau secara alkitabiah, ya, di sini dikatakan bahwa mereka adalah melambangkan, mewakili ciptaan ada yang di dalam dunia. Itu mewakili juga sebenarnya. Itu untuk penjabaran seperti itu ada aja bukunya seperti itu ya, seperti bukunya Billy Graham, bukunya siapa itu dia bisa menjabarkan seperti itu. Tapi kan pembahasan kita kan nggak perlu harus menjabarkan. Saya sekarang mau tanya, sudahlah kita lanjut Pak. Kenapa Bapak menjelaskan tentang baptis? Kenapa sampai Bapak bilang baptis selam atau apa? Tolong Bapak jelaskan. Kata baptis Bapak sudah paham? Kata arti baptis, aku udah paham. Tenang, Bapak jangan bertanya supaya saya bisa nuntun Bapak. Kalau Bapak nanya-nanya, saya nggak bisa nuntun Bapak. Ya, Bapak, gini. Silakan tuntun saya Pak, ajarlah saya Pak. Betul. Setiap baptis yang tidak ada kuasa sama-sama sesama dengan sampah. Jadi kalau baptis nggak ada kuasanya sampah, apapun itu. Ayatnya kita cek baptisan, baptisan ya Yesus dibaptis itu juga disertai harus dengan setelah dia dibaptis dikatakan maka Roh membawa Yesus ke padang gurun. Ya, artinya apa? Di dalam baptisan itu harus ada pengurapan roh. Apakah Yesus, cara baptis Yesus sama dengan kita? Yesus dibaptiskan di Sungai Jordan, bukan di hotel disiram-siram. Enggak, apakah Yesus dibaptis dalam nama apa? Yesus dibaptis bagaimana? Ya, Yesus tidak perlu dibaptis di dalam nama siapa-siapa karena dia yang memiliki nama itu. Dia aja udah Tuhan, perlu dipakai nama Tuhan. Bilang, apakah Yesus dibaptis dengan, kan berbeda, Yesus kan berbeda dengan kita. Karena baptisan air yang dilakukan Yohanes kan baptisan pertobatan. Intinya gini Pak, kan pembahasan kita jangan Anda lari dari tema dulu gini. Dibaptis percik dan dibaptis selam. Sekarang saya tanya, kalau ada kuasa di dalam baptis percik, saya akan baptis percik. Tapi kalau tidak ada kuasa di dalam, ada ayatnya bilang kuasanya. Kalau baptis selam ada kuasanya. Oh iya dong. Semua orang yang dibaptis selam akan mengalami Markus 16, yaitu tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya dalam namaku. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan membuat mujizat-mujizat. Harus ada kesinkronan. Kalau ada dibaptis percik, tapi tanda-tanda ini tidak ada, berarti baptisan Anda bermasalah. Sudah dijelaskan, bukan Markus 16 Pak. Sudah dijelaskan dalam surat Paulus 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 8 dan 10. Tadi saya udah baca itu. Bukan masalah Markus. Iya, segala sesuatu. Baptisan apapun, mau bendera kayak mau pasir kayak, kalau nggak ada kuasanya, saya buang ke tong sampah. Saya yang buang. Nggak perlu Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Jadi baptisan itu harus ada kuasa. Kalau Bapak tahu arti kata baptis, tulisan di Alkitab kata baptis. Saya mau baptisnya mau bahasa Yunani, mau bahasa Hong Kong, Cina, Vietnam. Kalau nggak ada kuasa, saya banting-banting dalam nama Yesus. Ada kuasanya nggak? Kalau ada kuasanya, ayo. Bapak kan harus mengikuti Alkitab. Alkitab kan sudah. Iya, Alkitab kan mengatakan tanda-tanda ini harus ada. Mujizat itu harus ada. Kalau nggak ada, Bapak kan harus mengerti kata baptis. Di dalam pengajaran orang kan mengerti kata baptis. Di Alkitab kan ada tulis kata baptis. Saya tanya Pak. Bapak nggak usah muter-muter. Ada kuasanya apa enggak? 1 Korintus 14:20 tanda. Saya tanya, Pak. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Ya, udah. Saya udah paham itu ada 1 Korintus 12 Pak. Bapak jangan patokan di Markus 11 Pak. Harus referensi. Gini Pak, begini Pak. Kata Yesus barang siapa di dalam Alkitab Oke, saya bicara. Di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes 8 ayat 17, 2-3 orang bersaksi sah. Ulangan 19 ayat 15, 2-3 sah. 2 Korintus 13 ayat 1, 2 perkara sah. Jadi kalau kita tunjukkan ayat. Robot lagi suara Bapak ini. Ya, begini bagaimana Pak? Bagus. Bapak yang kurang-kurang. Orang semua dengar bagus kok. Oke. Kayaknya kurang doa nih Pak Bom nih. Coba suara saya bagus nggak? Dilanjut coba lihat. Ini 1. Kalau jelek jenis 2. Juga nih. Nah, sekarang kita gini. Waktu Panglima Naaman disuruh oleh bujangnya Elisa. Ya, itu Pak, saya tahu tuh. Bapak sebut itu di dalam kitab 2 Raja. Iya, Bapak tahu, tapi kalau Bapak mengetahuinya tanpa urapan nggak ada gunanya, tetap sampah. Saya santai, udah nggak apa-apa. Saya tahu Bapak seorang pendebat, Bapak nggak bisa pancing saya. Santai. Iya, makanya kalau Bapak, saya mau tanya Pak. Tadi Bapak nggak bisa jawab saya. Saya mau tanya Pak, kata baptis, apakah bangsa Israel waktu keluar dari Mesir mereka sudah dibaptiskan? Mereka kenal baptisan? Apa bangsa Israel keluar dari Mesir dibaptis gitu? Iya, tanya. Apa pertanyaan saya? Apa mereka dibaptis atau tidak? Soalnya kenapa sih?
Iya, bangsa Israel itu juga keluar dari Mesir dibaptis. Makanya kan Rasul Paulus mengatakan mereka dibaptis di dalam awan. Ya kan, dibaptis di apa tuh? Apakah kata baptis, kalau Bapak bilang baptis itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan ya, diselamkan ya. Diselamkan ya. Semua yang dibaptis selam itu ada kuasa. Kemarin saya membuat baptis beberapa jemaat, saya baptis 7 orang di Danau Toba. Nah, tidak lama kemudian sebentar, Pak, Tuhan Yesus Pak. Saya nggak lari ke situ. Kita bicara akademis dulu, Pak. Saya akademis orang. Begini, Pak, maksudnya Bapak mengerti kata baptis kan tidak? Baptis dalam bahasa Yunani. Kita kan mengikuti. Baptis itu ditenggelamkan ke dalam air, Bapak jangan persulit orang. Pertanyaan saya, kalau ditenggelamkan, apa bangsa Israel itu ditenggelamkan enggak? Belajar bahasa Ibrani, kan kalau sudah dikatakan di sungai, masuklah ke sungai, jangan bawa ember ke gereja. Kata baptis itu dalam bahasa Yunani apa? Baptiso itu ditenggelamkan. Baptiso itu artinya kan dimasukkan ke dalam air. Dimasukkan dalam air, tenggelam, dicelupkan. Apakah bangsa Israel waktu turun di laut dia ditenggelamkan? Iya, karena kan posisi saat, bentar dulu, sabar, nggak bisa kita langsung artikan seperti itu. Karena nanti baptisan ini ada hubungannya dengan kuasa. Nah, apapun yang Anda katakan, mau baptisan pasir, kayak kalau tidak ada kuasa, saya banting. Nah, begini, Yesus. Pak. Gitu. Jadi artinya jangan, Bapak. Harus ada kuasanya. Anak Tuhan tidak boleh bilang. Anak Tuhan tidak boleh bilang banting. Bapak dengar ya, baptisan itu. Saya kan cuma ngetes iman Bapak di jantungan. Ya, baptisan itu yang membaptis itu, baptisan air itu sebagai baptisan pertobatan, Pak, dengan air. Ya, jadi setelah kita baptis itu, baptisan ada namanya baptisan Roh Kudus. Ya, di dalam Matius 3. Iya, makanya kan saya begini, Pak. Apa dengar dulu gini. Berbeda, Bapak membaptis orang, apakah Bapak yang memberikan Roh Kudus? Itu saya mau tanya. Bapak yang memberikan Roh Kudus, ada kuasa? Bapak kan dalam nama Yesus. Ya, yang memberikan kuasa itu siapa? Yang memberikan Roh Kudus. Ada berarti dalam nama Yesus. Kan bukan Bapak. Karena Paulus sendiri katakan, kita bacakan. Jangan bilang membawa dalam baptis selam-selam ya. Karena Yohanes itu membaptis di air, menyelam ya. Bapak bilang selam ya. Tapi itu baptisan sebagai tanda pertobatan. Bapak harus bisa melihat baptisan pertobatan, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Kalau Bapak berdebat sama orang lain berbeda, kalau sama saya berbeda. Saya santai, akademis saja Pak. Nanti saya jelaskan. Ya, kita baca dalam kisah para rasul. Saya mau tanya, Pak Bombom udah baptis selam belum? Sebentar dulu Pak, kita santai aja Pak. Iya, saya tidak melawan. Kita bicara akademis aja Pak. Karena saya kita dialog ya begini. Saya baca ya. Jangan Bapak bersembunyi di dalam kata akademik. Tenang aja dulu Pak. Apa tenang dulu. Saya tidak mau bercerita asal keluar. Kita akademis Pak. Supaya kita punya jemaat itu anak-anak Tuhan bisa mengerti masalah baptisan ya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Perhatikan Pak, Roh Kudus. Seperti Pak Luga, kalau baptis sudah menerima Roh Kudus kan? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, ya belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Garis bawahi Roh Kudus ya, ayat 2. Lalu kata Paulus kepada mereka, ini Paulus Pak, bukan Pak Luga Tambunan, Paulus ya. Kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Makanya saya tanya Pak Luga, mereka dibaptis, Yesus waktu dibaptis dalam nama apa? Pak Luga bilang tidak ada, dia Tuhan. Oke. Jadi Yesus dan kita berbeda, oke? Dan kamu telah dibaptis, jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, kalau Bapak merasakan ke baptisan Yohanes, berarti itu salah. Karena baptisan Yohanes tidak ada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama siapa? Dengar dulu Pak, karena mereka hanya dibaptis, Yohanes hanya dibaptis saja. Yohanes baptis hanya celup aja. Tidak ada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nanti setelah Yesus naik ke surga, dalam Matius 28 ayat 19, Yesus katakan, pergilah, beritakan Injil. Itulah perintah amanat agung 3. Beritakan Injil, ajarlah, dan baptislah. Sekarang saya lagi mengajar untuk anak-anak jemaat. Ya, Solat BEM 2. Saya lagi mengajar. Nah, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Berarti belum ada Roh Kudus kepada mereka. Makanya Paulus berkata, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Orang yang bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti baptisan yang sah adalah sesuai dalam Matius 28 ayat 19, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada taba-taba, embel-embel. Begitu. Udah ya, ganti kita ngomong ya. Jadi gini. Oke, silakan. Oke. Jadi gini, Bapak ini selalu lari membahas yang nggak penting-pentingnya. Saya nggak lari. Ini penting Pak. Ini waktu saya. Ya, ini waktu saya. Ya, silakan. Oh, marah saya, marah saja. Marah saja. Anjing terus marah. Aduh, Pak Lugas. Jadi begini ya. Anda selalu membela manusia-manusia yang dibaptis percik. Ya, Anda selalu membela. Dan itu yang membuat Tuhan gak suka sama Anda. Ya, saya mau menegur mereka. Baptisan percik
itu bersamaan dengan penentangan bahasa roh. Tidak ada manusia di Indonesia ini yang dibaptis percik. Nanti kita bahas bahasa Jangan roh ya. dipotong. Ya lanjut. Aduh. Ya udah lanjut. Habis Ini lari waktu saya. Ya lanjut. Kalau di baptisan percik, contoh Rudi Yohanes, Muri Wali, Stephen Tong. Mungkin Stephen Tong adalah guru Anda, saya nggak tahu. Ya, jadi orang yang dibaptis percik itu menolak, menyangkal mujizat Tuhan. Tidak ada yang tidak dengerin dulu. Bom ini kan dengerin. Aduh, ini orang belum selesai waktunya saya ngomong. Bom ini cari aman. Dia katanya dia nggak mau juga ngaku karismatik juga enggak, Protestan juga enggak. Dia berada gerakan bawah tanah. Jadi kita nggak tahu. Saya nggak tahu nih dari gereja mana sih Pak Bom, karena dia nggak pernah mau ngaku. Ya udahlah, kalau memang Anda nggak ngaku ya udahlah. Jadi gereja baptis percik itu melawan kuasa-kuasa mujizat. Contoh opung kalian Stephen Tong, ya. Stephen Tong aja mau lawan si Andi Simon. Mengapul Sagala sebagai opung kalian juga mau melawan Andi Simon. Ada juga di sini orang GBI, pura-pura muridnya Pak Niko, tapi membela baptis percik. Berarti kan ini namanya 378 pasal penipuan, berada di GBI tetapi mendukung baptisan percik, sementara baptis percik menghujat bahasa roh, menghujat mujizat Tuhan, ya kategori menghujat Roh Kudus. Saya melihat di grup ini perkumpulan orang-orang gak jelas, katanya dari GBI tapi dukung baptis percik menghujat bahasa roh, menghujat mujizat, campur di sini semuanya. Makanya saya bilang, oh di sini kayaknya grup gado-gado ini. Ini udah, menurut saya udah jurus-jurus baru ini. Nah intinya si Bom ini adalah dia mau menggiring saya jalan-jalan ke sana kemari supaya lari dari tema. Intinya kau bela baptis percik kan di sini. Sekarang tunjukkan gerejamu yang baptis percik itu. Mujizatnya tunjukin sekarang. Jawab pertanyaan saya. Sudah? Ya, nanti Bang. Saudaraku Luka yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sayang Luka. Jadi apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, Yesus adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Alkitab ini firman Allah yang sudah ditulis untuk kita mendengarkan, membaca firman Tuhan. Kalau kami hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita harus belajar dari bapak-bapak gereja, kemudian dari tua-tua, kemudian dari Alkitab yang kita pelajari. Pak Luga harus belajar apa itu kata baptis. Baptis adalah baptiso atau firman Tuhan. Selalu berurusan di kata baptis. Saya sudah ngomong mana kuasanya, mana mujizatnya, dari itu bahasa aslinya. Udah tenang aja Pak, ada kuasa apa jangan potong. Waktu saya bicara saudara. Selalu lari ke bahasa aslinya, pusing dari ya sudah, supaya Bapak bisa memahami. Jangan bilang kata baptis ada kuasa, Bapak nggak jawab saya dari tadi. Saya ini orang akademik Pak ya. Ya akademik ada kuasanya apa enggak? Saya tanya dulu. Yang kuasa itu yang memberikan siapa? Bapak yang diberikan atau Bapak yang memberikan? Pak Luka, baptis langsung memberi kuasa begitu maksudnya? Atau Bapak baptis Tuhan Yesus membaptis, Bapak udah paham nggak? Pengurapan Roh Kudus itu kita mengusir setan atas nama Yesus. Saya pernah libas pemilik 28 jin 7 bulan pesantren jarak 1 meter dalam nama Yesus. Nah sekarang besok si Bom kusuruh adu sama si Dani biar dicoba dulu dikirim ke mandonya ke rumahnya si Dani ini, tes dulu, ya kan? Anak Tuhan tidak boleh sombong bicara firman besar roh. Iya besok dites dulu supaya. Udah begini aja, udahlah sabar gini lah. Ya udah, jadi gini saya jelaskan yang di rumah ya, saya kasih ajaran akademik ya. Kalau Luga bicara kita maklum ini saudara kita saja, apa jangan marah ya. Kemarin jadi guru palsu, sekarang saudara, yang benar yang mana? Ya udah guru palsu supaya Bapak jangan mengajar di luar Alkitab, Pak Luga. Siapa yang bercerita di luar Alkitab itu guru palsu loh. Gimana sih lu jangan tambah-tambah, Mas gile lu jangan tambah-tambah di luar Alkitab, lu tambah-tambah banyak. Jangan dulu, kita bicara. Kata baptis atau baptiso atau baptismo, saya jelaskan secara akademik. Oke? Kita bahas, santai-santai Pak. Tadi kau ambil dari Markus. Mau menghindar dari mujizat. Bukan mau menghindar Pak, saya mengajar supaya Bapak jangan keluar dari Alkitab. Kan Bapak dari tadi ambil Markus. Ambilkan dari Injil Markus kan, Markus 16. Bapak tidak baca Markus 7 ayat 4. Bapak supaya bisa memahami kata baptis, baptiso, jangan bilang menyelam aja. Cari bahasa asli. Udah tenang aja Pak. Udah supaya Bapak bisa paham. Giliran saya dong. Mana sih Pak Luka potong-potong? Lu ada di lalu. Ya, ini dalam Markus 7 ayat 4, ya, Markus 7 ayat 4.
Lihat, di sini dalam bahasa Indonesia, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu, perhatikan, membersihkan. Ini dalam bahasa Indonesia membersihkan dirinya, Pak. Markus 7 ayat 4. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, ya, perhatikan, baptiso dewas dalam bahasa Inggris, Markus 7 ayat 4, membersihkan. Dalam bahasa Yunani, baptiso. Kalau Bapak bilang baptiso ditinggalkan, tidak. Karena di dalam bahasa Indonesia di situ lebih dahulu membersihkan. Jadi kalau ada orang memakai kata baptiso ditenggelamkan, salah, Pak. Jadi kita harus belajar dalam secara akademik. Bapak jangan karang-karang, sabar dulu. Kemudian, ya. Kemudian kalau kita lihat dalam Lukas, ya. Sahabat panggilan saya di sini kita santai Pak, ngobrol kau kan. Jangan sampai kau mengejar yang salah-salah. Kau usah lah, kita santai aja lah. Ya. Lukas 11 ya, ayat 38. Nah, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Kata mencuci tangan. Mencuci tangan. Tidak ada tulisan baptis. Bingung nih ngomongin mujizat, lari mencuci tangan lagi. Aduh. Dengar Pak, supaya kita bisa mengerti, jemaat bisa mengerti, supaya Luka juga bisa belajar Alkitab. Karena di sini dalam Lukas 11 ayat 38, kata mencuci tangan, di sini was atau baptiso dalam bahasa Yunani. Baptiso. Kayak gue kursus bahasa Yunani dibikin sama dia nih. Loh, bukannya kursus Pak, saya di sini akademik. Saya nggak mau orang jemaat saya salah-salah. Kena tipu ya, kita pakai dalil Pak. Ya sudah, sekarang saya tanya sama Bapak. Kenapa sampai kita sejak zamannya Yesus ada baptis? Kenapa kita tidak disunat? Kan perjanjian kekal selama-lamanya kan diberikan kepada bangsa Yahudi. Sudah. Kenapa sampai kita baptis? Silakan Bapak jelaskan. Banyak ayat yang bisa tunjukkan. Coba Bapak sudah protes ya. Berarti Bapak pengajarannya, sebentar Pak. Berarti Bapak punya pengajaran ini mengikuti Bapak. Mengajar baru di luar Alkitabiah. Minta maaf. Okay. Berarti Bapak sudah keluar dari Alkitabiah. Ya? Harus Bapak belajar. Ini yang banyak nonton, banyak nih orang-orang pendeta-pendeta semua. Saya pun bisa tunjukkan data-data secara Alkitab. Kalau Bapak mau. Saya argumen secara detail. Silakan Bapak, silakan Bapak pakai kata-kata bahasa Bapak, silakan. Kalau secara akademis saya berani berdialog secara akademis. Saya akan udah. Bapak diam dulu. Saya diam. Lanjut. Saya kira Bapak hebat, ternyata ngomongnya kayak begini aja. Aduh, ya Allah. Mending gue lawan si Rudi deh, masih ada perlawanan. Ini mah kayak ngelawan tukang somai. Cungkring. Santai Bombo, jangan tersinggung kalau sama saya. Tapi kau jangan ngikutin manusia-manusia kemarin. Kau harus dukung saya, dukung kerajaan Tuhan. Diam dulu. Ini didukung si Sofiatul, alah tukang somai. Lu dukung kita biar banyak lebar pintu menuju kepada kebinasaan. Artinya lebih banyak orang yang masuk neraka. Jangan Bapak bangga karena viewernya live-nya 1000 orang, Anda bangga sehingga Anda lupa kebenaran. Jangan. Saya dinubuatkan Tuhan masuk daftar salah satu orang terkaya di dunia. Saya percaya itu akan terjadi. Nah gini, dari tadi saya ngomongin kuasa, tunjukkan kuasa dan mujizat dari gerejamu, kau malah sibuk. Lu apa sih? Debat apa tukang gorengan? Aduh, gue bilang, saya akan menghajar lu, pengajar sesat. Pas ketemu gua begini ngomongan. Mending jual nasi uduk di Papua sono. Aduh, gua bingung. Kok makin banyak ya tukang gorengan di YouTube. Tunjukkan kuasa dan mujizatmu. Bukan kau cari bahasa aslinya. Ini kan udah gak nyambung. Disuruh nunjukin mujizat, disuruh nunjukin kuasa dalam baptisan. Ini malah ngolor ngidul, nyari bahasa aslinya, minta-minta ayat. Di dalam baptisan percik tidak ada kuasa. Saya kasih garansi 100% di dalam nama Yesus. Kau dibaptis selam, ya. Kau bergabung sama tukang percik. Lama-lama lu jadi tempe. Gorengan susah. Aduh, si Bombong. Sudah Luka? Sudah? Giliran saya ya? Udahlah. Santai. Oke, santai. Saya punya pertanyaan, kau belum jawab. Kenapa sampai kita Kristen dalam perjanjian baru adalah baptis? Kenapa dalam perjanjian lama itu sunat? Silakan kau jelaskan secara Alkitabiah. Jangan perkataanmu saja secara akademik. Kenapa sampai kami orang Kristen tidak sunat dan kita baptis? Di dalam perjanjian lama, silakan. Pak.
Gini, Pakai dalil, dalam pakai dalil. perjanjian, Pak. ya, di dalam perjanjian lama itu tidak ada baptis, tetapi orang-orang tertentu yang dibaptis secara roh. Contoh, Daud diurapi oleh Roh Kudus waktu Samuel menuangkan minyak ke atas kepalanya. Itu juga sebenarnya lambang dari kepenuhan Roh Kudus, ya. Tetapi di zaman perjanjian baru tidak perlu orang dituangkan minyak lagi, tetapi full, ya, full. Yeskel mendapat penglihatan ada sungai yang sepinggang, selutut, bahkan sampai menutupi tubuhnya. Ya, di dalam perjanjian lama juga sudah dinubuatkan Panglima Naamam dicelupkan ke dalam sungai Yordan selama sebanyak 7 kali. Itu juga dalam bentuk-bentuk nubuatan tentang baptisan. Dan di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, tidak perlu kita pakai percik karena Tuhan maunya kita tenggelam penuh dengan Roh Kudus. Nah, setelah itu simple. Tujuan dari baptisan itu adalah jangan kita sibuk dengan arti katanya, tujuannya yang kita fokus. Arti kata bisa kita masukkan pasal 378, pasal penipuan, cari-cari bahasa aslinya yang kita juga nggak tahu, kita nggak belajar bahasa Ibrani atau Yunani. Intinya baptisan itu mendatangkan kuasa. Tetapi satu menit lagi. Nah. Jadi yang saya fokus tadi, Bapak tidak menjawab. Kuasa dari baptisan. Nanti semua saya akan jawab. Kelamaan. Ini waktunya udah habis. Waktu saya juga nggak banyak. Nggak. Kan Pak Luka Tambunan kan orang Kristen, pengikut Kristus. Kan kita luangkan waktu untuk melayani Tuhan. Ya kan? Waktu kita untuk dunia itu bisa kapan saja. Tapi kita untuk melayani Tuhan, tunjukkanlah kita melayani Tuhan. Ya. Nah, saya punya pertanyaan, Pak Luka tidak jawab. Kenapa dulu ada namanya sunat, sedangkan kita sekarang baptisan? Kalau Luka memahami itu, pasti Luka memahami bukan masalah ada kuasa. Karena baptisan maupun namanya sunat itu adalah tanda dimeteraikan. Dimeteraikan. Ya, saudaraku. Contoh ya, kalau dalam Kejadian 17 ayat 7 dan selanjutnya Kejadian 17 ayat 10, tanda perjanjian Tuhan sunat kepada keturunan Abraham, anak-anaknya, makanya mereka disunat. Itulah tanda perjanjian yang kekal. Nah, nanti setelah perjanjian, ya, perjanjian ini di rumah catat. Perjanjian setelah perjanjian Nabi Musa dalam Keluaran 24 ayat yang ke-8, perjanjian darah perjanjian. Itu nanti mulai situ Nabi Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Tuhan sendiri datang, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi manusia. Firman disitulah perjanjian dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Itulah perjanjian darah dengan darah, ya, darah domba anak. Kemudian dalam Lukas, ya, dengar. Ini yang harus. Penebusan itu bukan dengan cara dibaptis, itu hanya dimeteraikan. Nanti saya jelaskan. Kemudian, saya bicara semoga tidak salah, nanti kau putar kembali bakal lihat ayat, tidak akan salah kalau kau bohong. Orang semua tahu. Saya akademik di sini. Kemudian dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20, perjanjian baru, makanya kita perjanjian baru itu ada penumpahan darah. Dosa diampuni dengan darah Yesus. Nah, disitulah Yesus berkata, baptislah. Kita buka dalam kitab Roma. Roma 4. Ya. Roma 4. Supaya lu tahu masalah kenapa kita Kristen dibaptis tidak disunat. Baptisan itu hanya sebagai dimeteraikan. Nah ini ya, perhatikan. Supaya lu memahami. Jangan kor-kor masalah baptis sampai lu tidak tahu kenapa sampai kita baptis. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran. Yang menerima siapa? Yesus Kristus. Berdasarkan iman yang ditunjukkannya, sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Berarti kita nggak perlu disunat lagi, Pak. Luka Tambunan. Makanya kita semua harus dibaptis. Kita nggak perlu disunat lagi, Pak. Karena kita baca lagi ya dalam Kolose. Ya, ini surat Paulus, Pak. Saya cuma dengar Paulus, Pak. Saya nggak dengar Luka Tambunan, enggak. Saya nggak dengar. Kami semua dengar Rasul ya. Rasul yang menulis ini. Nah, perhatikan sini. Di dalam dia kamu telah sunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dalam baptisan. Nah, baptisan ini adalah dimeteraikan. Sebentar Pak, satu ayat. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu karena kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Sebentar Pak, satu ayat dulu. Santai. Bapak bicara saya tenang. Kemudian kita buka dalam Efesus. Jadi jangan bawa baptis kalau Bapak nggak ngerti. Ya, saya ingatkan. Belajar Alkitab baik-baik. Jangan karang-karang di sini. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Bapak harus belajar firman Tuhan, jangan karang-karang. Yaitu Injil keselamatanmu,
Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Terakhir, Paluga Tambunan. Oke. Sabar. Ya sudah, kalau lanjut dulu sudah, sama dengan kau dulu. Jadi saya sudah semakin yakin bahwa memang orang yang tidak dibaptis Islam memang cuma satu. Lautan api dan belerang. Kacau. Berarti Anda sebentar aja. Jangan Paluga framing tanpa dalil, Pak. Itu samanya kita dialog buka-buka. Tidak ada ayat katakan bahwa baptis itu membawa kita tidak membaptis dalam bau darah. Mana ayatnya, Pak? Baptis itu mempunyai kuasa. Jangan, Pak. Jangan bicara tidak punya akademik. Bapak jangan bicara tidak punya dasar. Sama saja saya bicara sama orang yang bicara sembahan. Bapak kan tidak mau saya bilang ajar sesat. Karena Bapak tidak baca dengan Alkitabiah. Silakan. Jadi tadinya saya juga sebenarnya agak segan mengatakan tidak dibaptis Islam. Memang dibaptis Islam pun tidak. Bentar dulu, ini waktu saya. Tidak mau dibaptis Islam itu sudah pasti masuk neraka. Udah ada kesaksiannya seorang anak pendeta Tiberias. Saya tidak percaya orang bersaksi, saya percaya Alkitab Luga. Nih, jangan kau bicara, saya percaya ini. Semakin nyata si bom ini antikristus ya. Oh. Ya udah sudah lanjut. Ini waktu nggak sabar banget nih. Ya lanjut. Seorang anak pendeta Tiberias, anaknya sakit, didatangin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, anak ini namanya belum terdaftar di sorga karena belum baptis Islam. Jadi Tuhan Yesus datangin dia langsung karena anaknya sudah masuk ruang UGD. Lalu dengan kesaksian ini saya terdorong untuk membahas baptisan. Jadi semakin yakin saya bahwa orang yang tidak mau dibaptis Islam, ya, itu pasti dicemplungin ke neraka. Kenapa? Dia menolak kuasa dan tanda-tanda mujizat. Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Dengan dia menolak baptisan, berarti dia telah menolak kuasa dan mujizat-mujizat Roh Kudus. Masuk Yohanes pasal 35. Barang siapa tidak dilahirkan, bentar dulu waktu saya. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak masuk kerajaan Allah alias masuk neraka. Jadi ini kan saya baca nih untuk di live chat ya. Percayalah, ini sudah mau kedatangan Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis menyerukan baptisan. Demikian juga saya di dalam nama Tuhan menyerukan baptisan. Tapi kalau kau masih mengeraskan hatimu, tidak mau kau dibaptis Islam, apa susahnya sih? Kan si Naaman, si Panglima Naaman kan bilang, Tuhan, lo cuma lem doang kok, kayaknya lo, kecuali lo disuruh bunuh diri atau ngerampok bank, ini cuma disuruh nyelam doang. Dia takut, dia benci banget sampai saya dikatakan Nabi palsu. Berarti membuktikan bahwa kau memang antikristus, memang lo anak setan. Jadi makin gue yakin. Tadi gue menyembah Tuhan siang, hadirat Tuhan turun, saya sampai nangis. Gue bilang hari ini gue diurapi Tuhan. Ternyata benar, hari ini gue penuh dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Gue pikir tadi si bom ini kan kayaknya gayanya kayak karismatik. Otaknya bukan karismatik ini. Ini orang apa ya? Kalau di Papua tuh gereja apa tuh? Gereja kayak AKBP di Papua gereja apa tuh namanya? Gemim atau apalah gitu. Jadi inilah orang pengajar sesat itu ini. Aku sisir dulu aku sisir bom ini. Lu ngatain gue pengajaran sesat, gila lu. Emang lu pengajaran sesat karena lu tidak pakai Alkitab. Saya rasa ini memang cocok. Oke, giliran saya ya. Giliran saya, jangan kau framing. Dari tadi kau framing saya. Saya pikir saya berdebat. Saya tanya dulu. Tadi kau bilang Yohanes 3 ayat 5 ya. Bentar saya kejar kau dulu. Yohanes 3 ayat 5 kan? Betul nggak? Yohanes 3 ayat 5 ya. Apa debatnya tukang somai. Yohanes 3 ayat 5 ya. Nah, Yohanes 3 ayat 5 ya. Oke. Katanya pengikut Kristus mengajar dengan damai sejahtera. Iya, saya ajak dengan debatnya kayak begini, kayak tukang bakwan. Capek lah. Udah nggak apa-apa. Saya kejar Bapak dulu pakai dalil dulu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Saya tanya saudaraku, Bapak kan pintar, saya belajar ini. Oke, Yohanes, ini ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air. Air ini apa, Pak? Air ini apa? Air yang Anda pakai baptis atau airnya apa, Pak? Silakan, Pak. Air ini apa, Pak? Air dan roh. Maksudnya air ini apa, Pak? Air ini apa, Pak? Menurut Bapak air ini apa? Air yang kita pakai minum ini, air putih? Ya, bisa. Itu air. Bisa saya jelaskan, Pak? Bisa saya jelaskan, saya minta izin supaya Bapak bisa memahami. Oke. Ya, bisa Bapak. Saya jelaskan dengan saya pakai ayat 3 ayat ya.
3 ayat saya kasih. Ini bawa ribuan orang ke neraka nih si bom nih. Ya udah nggak apa-apa. Tobat. Apa yang bertobat ya? Oke. Jadi gini Pak ya. Kata Yesus ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Bapak jangan samakan air ini dengan roh sama. Air ini bukan air minum, air ini adalah firman Tuhan. Ayatnya di mana? Bapak perhatikan. Baca ayat firman Tuhan baik-baik Pak. Yohanes 4 ayat 14. Baca baik-baik Pak ya. Yang di rumah baca baik-baik. Perhatikan ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Barang siapa yang minum air ini akan haus lagi. Ayat 14. Luka tabunan kau belajar sama Pak Bob. Tetapi barang siapa, perhatikan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus, yang akan mengalir di anak-anak Tuhan. Luka tabunan, saudaraku yang kukasihi. Kemudian kita baca dalam Yohanes. Ya, kita baca, tenang aja saudaraku. Jangan wah, sudah tenang aja lu katamunan. Kau lagi nih. Gua kira ngeri ternyata. Udah ngeri kau udah tenang aja. Kau baca sini, air sumber hidup. Ini bukan air minum atau air baptisan bukan. Baca ini. Barang siapa? Lihat ini guru-guru sesat saya ajar kau ini supaya kau sadar. Barang siapa percaya kepadaku, lihat juga. Barang siapa percaya kepada saya dong, jangan potong dong, saya dong. Gimana sih? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci ini ya, dari dalam hatinya akan timbul, akan mengalir aliran-aliran air hidup, akan mengalir aliran-aliran hidup, yaitu aliran-aliran rohani. Udah. Bukan kau nih berbahasa gitu. Belum. Kata satu lagi, kan sudah 3. Ini kelamaan ya kaki. Aliran air hidup yang itu firman Tuhan. Luka. Nih, firman Tuhan aliran-aliran yang ada di anak-anak Kristen sekarang. Baptisan adalah tanda dimeteraikan. Saya sudah kasih ayat. Anda nggak bisa. Saya di sini akademis. Anda berdialog dengan Pak Bombo. Akademis mulu. Anda boleh hina saya. Ya? Orang yang bisa menilai. Tunggu. Firman hidup itu mana? Tunggu saya baca dalam perjalanan dulu. Supaya kau udah tenang aja. Udah aja kau tenang aja, saudaraku. Aduh, tenang aja, saya udah patahkan kau punya Yohanes 3 ayat 5 itu. Saya udah patahkan, sudah tenang aja. Tidak punya. Udah tenang aja, udah tenang aja. Udah ya saudaraku tenang. Kau jangan kepanasan. Kau udah dihajar sama saya. Perhatikan ya. Perhatikan ini. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, yaitu Yesus Kristus. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudaraku, luga tabunan. Yang dimaksud dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 8 ayat 37. Yesaya 12 ayat 2 dan 3. Air adalah sumber firman Tuhan yang menjadi manusia. Untuk itu kita yang percaya sudah dimeteraikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan masalah petik Islam. Anda tadi tidak bisa menentukan secara detail, secara Alkitabiah. Untuk orang di rumah, jangan mendengarkan guru-guru palsu yang di luar Alkitabiah. Dalam Galatia 1, Galatia 1 ayat 8 hingga 9. Terkutuklah bagi orang yang menambah firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 18. Terkutuklah saudaraku. Saya tidak takut dengan sangkakala itu. Itu kambing gunung di Israel. Ya? Kami dikiranya juga itu. Juga. Kau sudah tahu darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus saudaraku luka tabunan. Sadarlah. Anda mengajar sebagai pengajar harus pakai Alkitabiah. Anda dari tadi saya lihat Anda tidak belajar Alkitabiah. Malam hari ini saya mewakili hamba Tuhan. Ya, saya mewakili untuk menyadarkan Anda. Ya, silakan Anda bicara. Berhenti saya. Silakan. Kau dari tadi selalu menghindar berbicara tentang kuasa karena kau tidak punya kuasa. Kau selalu melawan kuasa Tuhan. Kau menuhankan akademimu. Saya akademi. Kenapa bukan Tuhan yang kau banggakan, kumis? Banggakan itu kuasa Tuhan. Gila emang hati-hati. Yang dibanggakan akademi. Kuasa yang kau banggakan. Udah penyakit. Kau banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, minta urapan bahasa roh, kiralah bahasa roh. Oh, berbahasa roh. Oke, tadi berbahasa roh ya. Kita berbahasa roh ya. Saya mau tanya kau nanti. Belum waktu saya. Iya, kau berbahasa roh, tapi kau belain setan. Kau setengah. Satu paket. Nanti selesai kita bahasa roh ya. Kau bilang bahasa roh untuk kita bahas ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Silakan bagus dulu. Dia ini.
menolak kuasa dan mujizat Tuhan. Kau tidak percaya tanda-tanda mujizat Tuhan. Tadi saya ngomongin mujizat, coba nih udah berapa jam nih? Udah hampir 3 jam. Detik saja, selalu ngomongin bahasa. Bentar dulu. Kau melakukan mujizat, kau minta bayaran ke tidak? Kau melakukan mujizat. Siapa yang minta bayaran? Oke, sudah. Nggak ada saya minta bayaran. Oke, itu aja. Saya lanjut aja lo, emang kayak lu. Gua Gua tanya lu, karena ada dalilnya. Saya mau ajar lu supaya ada dalilnya. Gua ini ya, dari penginjil, dari jalanan gua memberitakan Injil. Iya, tapi kita Injil yang baik. Tapi pakai ini Luka, ini sebagai pedoman hidupmu. Jangan kau di luar ini. Terkutuklah kau. Kalau tidak mau dikutuk, ayat Alkitab itu bukan, dengerin, ayat Alkitab itu bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, tapi untuk dilakukan. Diam dulu kau. Kau dilakukan, tapi kau mengajar pakai ini. Jangan kau mengajar di luar koridor. Ini Alkitabiah. Ini sudah lecet, jangan kau tambah mengurangi. Kau di luar koridor tadi. Coba ada lecet. Kalau Pak Bobom di luar Alkitab tekan 1. Kalau Pak Bobom, kalau dukung Pak Bobom tekan 1. Kalau Luka Tambunan tekan 2. Ayo, kita lihat ada pendapat ini waktu saya. Kalau dukung Pak Bobom tekan 1, kalau Luka tekan 2. Ayo, kalau Alkitabiah. Ya. Penonton ini juga banyak yang mendukung saya, jangan kau pikir sini semua mendukung kamu. Ya sudah, kalau dukung Luka tekan 2, kalau dukung Pak Bobom tekan 1 ya Alkitabiah. Ayo Luka, kalian tidak cek. Nih, gini tuh. Kau diam dulu nih anak. Itu banyak satu ya. Luka 1 banyak itu. Ini opera sholat tambah 2 nih. Kau tidak pernah melakukan menunjukkan kuasa, kau cuma nunjukin ayat, tapi ayat itu tidak ada kuasanya di dalam diri kau. Apalagi kau belain anak setan. Jadi saya sudah makin yakin lah. Ini dari tadi saya bilang mana kuasa dan mujizatnya, nggak ada. Ngebahasnya bahasa Ibrani lah, bahasa Yunani. Sekarang ini debat apa sih? Jadi udahlah, malam ini saya nggak perlu lanjutin lagi. Kalian ngobrol aja. Kau kan anak Kristen. Ini bukan debat. Kita dialog santai. Kau jangan. Iya ya, artinya iya. Kalau kau merasa kau lari, kalau kau lari dari saya, berarti pengajaranmu memang sesat. Tidak. Saya lari sama kau. Nah, kalau tidak, kau layani karena saya di sini. Orang Kristen punya pedoman hidup itu ini. Inilah isi hati Tuhan. Bukan kamu yang mereka dengar. Mereka itu bukan dengar Pak Bobom. Mereka dengar tuh ini. Iya, kalau ini. Bukan mereka dengar kau. Dan tadi kau tidak pakai Alkitab. Kau cuma mulai tongormu saja. Markus 16 ayat 33. Iya, tapi kamu nggak paham. Tapi kau nggak paham. Gimana sih Luka? Ya mana kau kan dari tadi kan sudah 3 jam kutunggu, nggak mau kau nunjukin kuasa dan mujizat. Saya tidak mungkin menunjukkan kesombonganku Luka. Nanti kau nonton saya. Ya udah, berarti kau pembohong. Udahlah, kau pembohong. Luka. Udah. Luka, kau tuh menjadi orang yang sombong, Luka. Anak-anak Tuhan tidak bilang saya hebat. Saya kasih tahu Luka, yang menyembuhkan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita umur panjang, memberikan kita mujizat, itu Tuhan Yesus, bukan kau muji-muji dirimu. Itu iblis yang mau dipuji. Berarti kau ini mendapatkan kekuatan dari setan. Sesi Luka Tambunan. Dari tadi kau berbicara nggak ada Alkitabiahnya. Kau jadi baper. Kau baper, kau yang baper. Ku minta tunjukin kuasanya, kau nggak bisa nunjukin. Saya tanya sama Luka Tambunan. Paulus itu penuh dengan Roh Kudus kan tidak? Paulus penuh dengan Roh Kudus. Ngomong mulu, nanya mulu. Udah ya teman-teman ya, selamat malam ya. Jadi saya rasa ini dialog nggak perlu dilanjutin. Kalau kau lari, berarti kau bukan penginjil. Kau pemfitnah, kau pengajar sesat. Kau 3 jam, 2 jam. 3 jam. Kenapa? 3 jam kenapa? Tunjukkan kuasa dan mujizatnya, kau hanya berputar baptisu. Sekarang kan, sekarang kau ada kuasa kan? Coba sekarang kau kuasa, kau bikin hidung saya mancung dulu, coba. Kau kuasa bikin hidung saya macam. Ternyata ini bisa bikin hidung saya macam gimana sih? Oh, berarti anda kalah ya. Kalah. Mampus pengajar sesat. Pengajar sesat. Ini hati-hati ya. Ini pengajar sesat. Luka. Kau ini parah Luka. Luka, kau dapat Pak Bobom, hancur kau Pak Luka ya. Kau tidak akademis sekali. Aduh. Disuruh baptis selang kok malah ngelawan. Saya kan suruh. Bagaimana kita bisa lanjut ke Roka? Bahasa Roka? Kok kau menghalang-halangi sih baptisan selama itu? Tidak menghalangi saudaraku. Cuma kau mengajar salah. Tugas kita itu mengajar, mendidik dengan kebenaran. Dengan kebaikan, jangan dengan kesombongan. Debat sama si Rudi lah daripada debat sama ini. Lu sama Rudi boleh tak apa-apa. Tapi kalau sama saya kan berbeda. Rudi seorang pendebat, saya ya menyampaikan firman Tuhan karena kami orang Kristen punya pegangan ini, bukan pegangannya Luka Tambunan. Ya, mungkin saya salah bertobatlah kau apa Luka. Saya ini sayang kau, saya sayang. Umurmu sudah berapa sekarang Luka? Sudah 50 berapa? Sekarang aku tanya, kau bilang kok 58. 50 berapa? 42. Kau berapa? Masa kau masih muda? Masa 42 muda sekali kau? Ya namanya gue orang ciptaan Tuhan Yesus ya muda lah.
kenapa kau? Kenapa kalau umur saya kau tebak berapa umur saya? 50. 50. Hah? Kelihatan 50. Tapi kelihatan lebih muda saya daripada kau ya. Berarti baru lebih bercahaya saya kayaknya. Berarti kau anak-anak yang terang sudah diambil jadi kegelapan kayaknya kau. Kau jadi gelap. Aduh nih orang nih aki-aki. Bercanda saja. Jadi gini loh Kak, kalau kita gini aja lah, udah. kita biarlah. Kau salah sekali semua. Saya cuma suruh orang dibaptis, kau marah-marah, kau ngamuk-ngamuk, itu dosamu. Ya. Kau yang berdosa, kau ngajak salah. Baptis itu dimeteraikan. Bagaimana? Saya baca ayat. Gini, oke, kita bicara. Yang menyelamatkan baptis atau keselamatan? Baptisan itu mempengaruhi keselamatan karena satu. Baptis itu dimeteraikan, makanya percaya itu mempengaruhi keselamatan. Udah, kau nggak bisa jawab, sudah sebentar Pak. Ya udahlah, intinya ya memang. Udah dari kau tidak guru palsu lah kau ya. Udahlah. Kau yang guru palsu. Sebentar jangan lari dulu. Jangan kau lari sampai dulu. Kau parah nih, bukan tamburan. Tenang dulu saudaraku, jangan kau kemana-mana. Saya baca dulu. Jangan kau lari kemana-mana saudaraku. Saya cuma sayang kau. Cepat kau. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana Lugahon ya dengan Pak Bom, tapi kurang seru memang ya, kurang seru karena ya mau gimana lagi ya, Luga juga lagi kurang semangat mungkin, lagi datang halangan mungkin atau apa gitu ya. Biasa dia akan tengking-tengking, tapi kali ini dia nggak tengking-tengking, ya sudahlah ya. Dan kita doakan besok bisa lebih bagus lagi. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari Bom versus dengan Lugahon ya. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.